manfaat yang sangat besar dalam muqaddimah pembahasan masalah azab kubur. Kita dengarkan dalilnya. Dalil-dalil naqli secara wahyu disebutkan oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah. Yang pertama, berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang kenikmatan dan azab kubur. Seperti di dalam firman-Nya disebutkan surah Al-Anfal ayat 50 sampai 51, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq. Dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allah laisa bidzallamin lil 'abid. Kalau kamu melihat, kalau seandainya kalian bisa melihat, kata Allah Azza wa Jal, bagaimana para malaikat mencabut jiwanya orang-orang kafir dan memukul, seraya memukul muka dan belakang mereka, bokong mereka. Dan dikatakan pada saat itu, rasakanlah oleh kalian siksa neraka yang membakar. Tentulah kalian akan merasa ngeri. Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri. Sungguhnya Allah sekali-kali tidak menganiaya hambanya. Kata ulama tafsir yang dimaksud adalah pada saat dicabut ruhnya, dihantam wajah dan bokongnya, kemudian dirasakan rasa panas. Pada saat dimasukkan ke kuburan, dia akan merasakan juga panasnya api sampai dibangkitkan pada hari kiamat. Ini makna tafsir dari ayat. Juga dihubungkan dengan yang lainnya adalah Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini sambil berkata, itu karena perbuatan tangan kalian sendiri. Kata ulama tafsir, Allah Azza wa Jalla dengan kemahamurahannya, walaupun orang kafir, Fir'aun menantang Allah menganggap dirinya Tuhan, masih didakwahi dan sampai detik terakhir sebelum dia ditenggelamkan masih diberikan kesempatan untuk taubat. Makanya kata Nabi SAW, wala yahliku illa halik, tidak ada orang yang masuk neraka kecuali orang yang bobrok, karena sampai dia mau meninggal sinyal Allah terus datang untuk taubat. Baik dari lisannya orang lain kah, fenomena yang terjadi kah, ada saja. Maka orang yang cerdas harus bisa mengambil pelajaran. Teman-teman, ulama juga menitikberatkan begini. Setiap azab Allah akan datang yang besar, Allah selalu datangkan azab yang kecil sebagai peringatan. Sebelum seseorang itu rubuh hotelnya, terbongkar aibnya karena dia berzina, akhirnya dibuka orang seluruh dunia bisa melihat, maka pada saat pertama dia mau berzina, Allah Subhanahu wa taala tanamkan rasa takut dalam dirinya, khawatir ketahuan. Tangkap tak sinyal itu? Enggak, tetap ngotot jalan. Baik, setelah itu Allah Subhanahu wa taala buat pasangannya telepon. Ada temannya telepon, gitu kan? Atau pasangan yang sedang dia akan ini juga begitu. Tetap juga tidak mau. Maka mungkin digerebek pada saat dia masuk di hotel, kemudian ketahuan, dipublikasikan oleh polisi, masih juga diulangin, maka sekalian Allah rubuhkan tempat itu dengan gempa, kemudian terbongkar lebih besar aibnya. Seperti pernah terjadi di Mesir begitu. Akhirnya rubuh sebuah hotel yang memang selalu dipakai untuk zina, dan banyak sekali, subhanallah, dengan hikmah Allah, orang-orang yang berzina meninggal sementara mereka lagi berzina dan tidak rusak badannya di hotel itu, sementara hotelnya hancur. Allah datangkan azab yang besar setelah datang tahapan-tahapan yang kecil. Harus sadar, Allah juga datangkan keimanan yang sangat besar setelah kita berusaha mendatangi iman-iman yang kecil, gitu kan? Berbuat dulu amal-amal soleh, nanti Allah akan datangkan keimanan. Terus kita jaga, akan datang keimanan yang besar sekalian, yang akhirnya kita sudah betul-betul siap untuk berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang dimaksud dengan firman Allah tadi di penutupan ayat Al-Anfal ayat 51, itu adalah perbuatan tangan kalian sendiri. Sampai sebelum meninggal, sebenarnya kalian masih bisa selamat dari azab kubur, dari azab akhirat, dari siksaan malaikat dalam mencabut ruh, asal memang kalian dasarnya taubat.